Halo Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, sahabat JCI, apa kabar? Kita jumpa kembali hari ini, hari Minggu, dan saya senang untuk ketemu dengan saudara-saudara setelah 1 minggu. Tentu banyak cerita, tentu juga banyak kesaksian, dan kami berharap dalam 1 minggu ini Tuhan tetap bersama dengan saudara memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Meskipun banyak dari saudara-saudara masih work from home, lalu anak-anak belajar juga dari rumah, semuanya ada di rumah, tetapi pasti ada berkat-berkat baru, ada cerita-cerita yang baru. Dan setelah tadi kita menyanyi, memuji, membesarkan nama Tuhan, apakah saudara-saudara sekarang telah mempersiapkan hati dan pikiran saudara-saudara? Hari ini saya ingin berbicara dari firman Tuhan yang sebenarnya masih ada kaitannya dengan minggu lalu, di mana Pastor Joseph Yostiawan bicara dari 1 Petrus. Tetapi sebelum kita akan mendengarkan bersama-sama, lalu belajar bersama dari firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita untuk menundukkan kepala dulu, kita berdoa, dan kita minta Tuhan dan Roh Kudus memimpin kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih, Engkau begitu baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. 1 minggu telah kami lewati dengan berbagai kegiatan kami, dan hari ini kami sengaja berada bersama dengan keluarga, lalu kami ingin kembali mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu yang hidup. Kami telah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami ingin memberikan tubuh kami, jiwa kami, kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Dan kini kami sungguh ingin mendengarkan suara-Mu kembali melalui firman-Mu yang hidup. Berbicaralah kepada kami, dan khusus untuk hamba-Mu Tuhan, biarlah hamba berada di balik kayu salib-Mu, dan Engkau saja yang akan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, pagi hari ini kita akan berbicara dari firman Tuhan, dan tema yang kita pilih adalah mengenai sesuatu dari 1 Petrus 2. Sebenarnya ini adalah sambungan dari minggu lalu. Judul firman Tuhan pagi hari ini adalah batu sentuhan dan batu sandungan. Mungkin kalau batu sandungan, saudara-saudara lebih sering mendengarnya ya. Saudara-saudara mungkin bahkan tahu itu apa ya. Kalau batu sentuhan lebih, menurut saya jarang mungkin saudara-saudara mendengar. Batu sandungan itu apa, saudara-saudara? Ini kebetulan saya bawa batu-batu di sini. Ini mainan dari si kecil-kecil di rumah, cucu-cucu di rumah. Saudara bayangkan kalau batu ini kebetulan ada di tengah jalan, ya, dan tertancap begitu, entah karena jalannya itu mungkin masih tanah atau mungkin semen, dan ini batu pernah ada di situ, ya. Kalaupun aspal, nggak tahu gimana ada batu di situ. Lalu saudara sedang berjalan tanpa sengaja, lalu saudara tersandung, kaki saudara nyangkut di batu ini, ya. Itu namanya batu sandungan. Dan tanpa sadar, karena saudara jengkel, karena mungkin juga lagi ada masalah, ada pikiran, saudara mulai ngamuk-ngamuk, saudara mulai marah-marah, dan saudara mulai tendang batu ini. Ya, memangnya batunya rasa? Kan enggak ya, saudara yang terasa. Tetapi saudara, menariknya di dalam firman Tuhan, Petrus menuliskan hal ini mengenai batu sentuhan, batu sandungan, dan juga ada satu lagi, batu penjuru di dalam 1 Petrus 2 yang hari ini saya ingin bacakan atau kita ingin pelajari bersama-sama. Silakan saudara mengambil Alkitab saudara atau Alkitab saudara, atau baca saja nanti di sini. Dari 1 Petrus 2 ayat 7 dulu yang kita mau baca bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, saudara-saudara. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Apa artinya nih, saudara-saudara? Apa arti firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini ditulis oleh Petrus dan dibantu oleh Silas untuk orang-orang yang baru percaya, agar mereka menjaga kehidupan kerohanian mereka, bahkan mereka dapat meningkatkan kehidupan kerohanian mereka. Di sisi yang lain, untuk orang yang tidak percaya atau orang yang belum percaya, Petrus ingin menjelaskan lebih jauh mengenai tentu saja Yesus, saudara-saudara.
Jadi saudara-saudara, jauh sebelum peristiwa ini terjadi, sebenarnya Yesaya lah yang pertama kali menulis mengenai batu sentuhan dan batu sandungan setelah firman Tuhan atau Tuhan berfirman mengenai seorang raja yang bernama Raja Ahaz. Siapa Raja Ahaz ini, saudara-saudara? Raja Ahaz, saya pernah menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, adalah seorang raja dari Yehuda. Ya, pada waktu itu Israel sudah terpecah atau terbelah menjadi dua kerajaan, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara itu adalah Israel dengan ibu kotanya Samaria, dan kerajaan selatan itu adalah kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Dan pada satu saat Yehuda ini memiliki seorang raja yang namanya Raja Ahaz. Saudara-saudara, sayangnya Raja Ahaz bersama dengan penasehat-penasehatnya itu memiliki ketakutan dengan persepakatan baik ekstern maupun intern yang oleh Raja Ahaz ini dianggap mengancam dia. Ya, semakin raja insecure, kita bisa tahu, saudara-saudara, pastinya ini karena masalah kekuasaan saja ya, saudara-saudara. Dan begitu ketakutannya, dan memang secara keadaannya memang kerajaan Yehuda ini berkali-kali juga mendapatkan serangan-serangan dari utara, dari kerajaan Aram misalnya, saudara-saudara. Nah, bahkan pada satu saat, begitu ketakutannya Raja Ahaz ini bersama dengan kerajaannya, para penasehatnya, dan juga bangsanya, saudara-saudara, Tuhan sendiri meminta Yesaya untuk datang kepada Raja Ahaz dan meminta agar Raja Ahaz ini lebih tenang, percaya kepada Tuhan, ya, tidak takut, saudara-saudara, karena pada akhirnya Yesaya mengatakan sewaktu Ahaz tidak mau meminta atau diminta untuk mencari tanda-tanda gitu ya, saudara-saudara, lalu Yesaya menceritakan mengenai Allah yang adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Allah beserta juga dengan kerajaan mereka yang tentunya pada waktu itu dikasihi, saudara-saudara. Inilah yang tidak terjadi, sehingga peristiwa ini oleh Yesaya dijadikan semacam awasan, oleh Yesaya dijadikan semacam peristiwa di mana dia bisa mengajar murid-muridnya. Dan itu tertulis di dalam Yesaya 8, saudara-saudara. Saya ingin bacakan kepada saudara-saudara ayatnya yang ke-11 sampai dengan ke-15. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku ketika tangannya menguasai aku. Firman Tuhan kepadaku itu, aku itu adalah Yesaya ya. Dan ketika ia memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Bangsa ini maksudnya adalah bangsa Yehuda dengan rajanya Raja Ahaz. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatannya. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti. Dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanyalah harus kamu takut, terhadap dialah harus kamu gentar. Ayat 14, ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan. Tadi saya katakan ya, ini pertama kali, atau justru bukan Petrus yang mengatakan awalnya, tetapi Yesaya mengatakannya di dalam ayatnya yang ke-14 tadi, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Ayat 15, dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh, dan luka parah, tertangkap, dan tertawan. Ya saudara, batu sentuhan dalam bahasa aslinya itu artinya batu yang memukul. Jadi batu yang mereka yang tidak percaya, mereka yang Allah tidak berkenan atau Tuhan tidak berkenan, mereka akan mendapatkan seperti batu yang memukul, batu sentuhan itu. Sementara batu sandungan dalam bahasa Yunani adalah skandalon. Saudara rasa seperti kenal ya di dalam atau di pendengaran kita, skandal. Ya, bahasa Yunaninya itu
skandalon, batu sandungan, saudara-saudara. Artinya apa? Suatu halangan yang dapat membuat terjatuh, yang dapat membuat kejatuhan. Dan seringkali kita lihat bahwa skandal itu bukan sesuatu yang besar, tetapi akibatnya justru sesuatu yang sangat besar. Tadi kita ingat di depan, saudara-saudara, saya memperlihatkan batu-batu seperti ini, kecil saja, ya, seperti juga artinya suatu halangan yang dapat menyebabkan kejatuhan, dan belum tentu satu halangan itu halangan yang besar. Atau arti yang lain adalah suatu kesulitan dasar untuk percaya, saudara-saudara. Sementara batu penjuru, nah tadi kita sudah bicara mengenai batu sentuhan, batu yang memukul, lalu batu sandungan, sesuatu halangan yang dapat menyebabkan kejatuhan, atau dalam bahasa Yunaninya tadi skandalon, ya, skandalon. Dan sekarang batu penjuru, saudara-saudara. Batu penjuru ini adalah batu yang sangat penting, ya, sangat berharga. Dan tentu saja penting dan berharga bagi mereka yang mengetahuinya. Saya ada ilustrasi yang saya akan gambarkan, yang saudara-saudara saya tunjukkan, nanti saudara lihat di dalam caption atau di dalam slide ini. Ini adalah bentuk bangunan zaman dahulu, ya saudara-saudara, atau bangunan-bangunan yang hanya menggunakan batu-batu saja. Nah, batu penjuru itu letaknya di pojok, saudara-saudara ya. Di antara kayak corner begitu, kayak ujung begitu ya saudara-saudara. Dan batu penjuru itu adalah batu yang pertama, seperti tadi gambar yang saudara lihat, batu yang pertama yang ditancapkan atau ditaruh saudara-saudara untuk membuat alignment, untuk membuat persejajaran supaya bangunan itu akan menjadi bangunan yang rapi begitu ya, yang sejajar, yang bisa akhirnya tersusun dengan baik. Saudara bayangkan di zaman dahulu secara arsitektur mereka menggunakan batu yang disusun-susun untuk membangun bangunan, saudara-saudara. Pada waktu saya ingin mencoba meresapi di dalam pikiran saya, lalu saya pikir apa yang bisa menggambarkan seperti itu, saudara-saudara. Lalu saya coba mencari, dan waktu saya research itu saya ingat dengan Candi Borobudur, ya saudara-saudara, yang ada di negara kita. Itu kan saudara lihat ya, Candi Borobudur itu kan terjadi atau terdiri dari banyak batu, saudara-saudara. Dan memang secara arsitektur itu saudara-saudara, bahwa batu di antara batu itu hanya seperti ditaruh lalu dikunci ya saudara-saudara, dengan semacam kayak kalau saudara nanti lihat itu semacam kayak ada interlock begitu ya saudara-saudara, yang membuat antara batu dengan satu batu tadi bisa kokoh. Tetapi sebelum itu terjadi, ada batu awal, ada batu penjuru, ada cornerstone kalau di dalam bahasa Inggrisnya saudara-saudara ya, yang ada di pojok. Dan biasanya batu penjuru ini menjadi batu awal, dan seringkali ditulis juga kapan batu ini pertama kali diletakkan. Dan menjadi batu yang sangat penting, khususnya untuk orang-orang yang mengetahui. Ya saudara-saudara, kalau di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa ada batu-batu yang akhirnya tidak menjadi penting ya saudara-saudara, lalu oleh tukang-tukang bangunan itu dibuang. Tetapi dalam firman Tuhan ini, Petrus menuliskan batu-batu yang dibuang ini, batu yang tidak dianggap ini, justru akhirnya menjadi batu penjuru. Dan itu digambarkan atau dipersonifikasikan sebagai Tuhan Yesus, saudara-saudara. Karena dia adalah batu penjuru, karena dia adalah semacam alignment, dan dia sangat penting untuk mereka yang mengetahuinya. Semakin berharga kalau mereka, gini, maksudnya kalau saudara kenal batu penjuru, atau kita atau saya tahu batu penjuru, tetapi saya hanya mengenal saja, tetapi tidak memanfaatkan, harganya tentu tidak selebih berharga saat saya bisa memanfaatkannya. Batu penjuru itu tadi dikatakan mahal, saudara-saudara ya. Tetapi tidak akan terlalu memiliki nilai menurut saya kalau kita sendiri tidak berada atau tidak
Mengenalnya, kita sendiri tidak dekat dengannya, saudara-saudara. Dan kita tidak melakukan apa-apa saja, hanya mengetahui saja, saudara-saudara. Itu sebabnya Petrus mengatakan di ayatnya yang pertama, dari 1 Petrus 2 ayat yang pertama, dia katakan ada hal-hal yang kita harus lakukan. Dan saya mengajak saudara dan saya untuk memperhatikan hal ini, saudara-saudara. Firman Tuhan mengatakan, karena itu buanglah segala kejahatan. Buanglah segala kejahatan. Jadi apapun yang dalam kategori itu sudah masuk dalam kejahatan, saudara-saudara. Petrus mengatakan, mengingatkan, buang itu. Dan kalau didefinisikan atau dijabarkan, Petrus menambahkan lagi, segala tipu muslihat. Ya, tipu-tipu itu jahat, saudara-saudara ya. Tipu muslihat. Dan segala macam kemunafikan. Hal-hal yang saudara tidak memiliki integritas, saya tidak memiliki integritas, ya, penuh dengan kemunafikan, itu sudah masuk ke dalam kategori kejahatan. Kedengkian juga demikian, saudara-saudara. Apa itu dengki? Sesuatu yang dengki itu lebih dari sekedar iri hati, saudara-saudara ya. Iri hati yang sudah mendorong karena kita begitu iri, lalu mendorong pada hal-hal yang destruktif, hal-hal yang menghancurkan. Itulah dengki, saudara-saudara ya. Lalu juga fitnah. Fitnah itu mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dari orang tertentu atau keadaan tertentu menjadi sesuatu yang diada-adakan. Itu fitnah. Ya, kategorinya sama dengan bohong, munafik, dan yang lain-lain. Dan ini kategori kejahatan, saudara-saudara. Dan Petrus mengingatkan bahwa buang itu semua. Dan kita, bagaimana kita bisa melakukan itu, saudara-saudara? Ternyata kalau kita dengan kekuatan kita sendiri, saya yakin akan sulit sekali, akan tidak mampu, sehingga kalau di dalam firman Tuhan ini, saudara-saudara, Petrus mengatakan, datanglah ke batu penjuru yang mahal tadi, supaya pada waktu kita sedang membangun kehidupan rohani kita, pada waktu orang-orang yang pada waktu itu baru saja mengenal atau menjadi orang-orang percaya, menjadi orang-orang Kristen, sedang membangun, dikatakan datanglah kepada batu penjuru itu, supaya saudara-saudara sendiri atau kita sendiri bisa terbangun kerohanian kita. Bukan saja cuman bisa terbangun, saudara-saudara, tetapi bahkan kita bisa menjadi teladan. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Atau kalau umpamanya di dalam firman Tuhannya, dikatakan di dalam ayat 4, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, ya saudara, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah, saudara-saudara. Dan biarlah kamu juga dipergunakan. Nah, ini yang penting kan, saudara-saudara. Kalau umpamanya kita mengenal batu penjuru, lalu kita tidak mengambil peran apa-apa, saudara-saudara, kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan, seperti tadi membuang kejahatan, membuang kemunafikan, membuang tipu-tipu, ya saudara-saudara. Lalu kita tidak datang dan kita tidak diberi manfaat, ya, supaya kita juga bisa dipergunakan sebagai batu hidup, kita sendiri menjadi batu hidup, saudara-saudara, maka sebenarnya tidak ada manfaatnya. Nah, hari-hari ini sebenarnya ini yang kita butuhkan. Benar, saudara-saudara? Hari-hari ini kita membutuhkan hal itu. Dan sulit sekali kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri. Saya yakin tidak mampu, saudara-saudara. Tidak bisa. Karena ada terlalu banyak hal yang seringkali kita sendiri tidak mampu melakukan itu. Kita membutuhkan pertolongan. Bukan saja dari teman-teman kita, dari saudara-saudara kita, orang-orang seiman, mentor saudara, ya, orang-orang yang bisa kita katakan bisa membimbing kita dalam kerohanian, tetapi datang kepada batu penjuru itu. Karena kalau kita lihat fungsinya kan sebagai alignment tadi, ya, dikatakan penyejajaran begitu, saudara-saudara, ya, supaya semuanya bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi saya ingat kalau mobil, saudara-saudara, ya, saudara-saudara yang memiliki kendaraan, saudara kan mesti servis, benar ya? Saudara juga ban saudara itu kan mesti di-spuring, mesti di-align gitu, mesti disejajarkan supaya kendaraan itu bisa berjalan dengan baik. Dan itulah yang kita butuhkan pada hari-hari ini, saudara-saudara. Sehingga kalau umpamanya kita lihat di ayat 6 tadi dituliskan, saudara-saudara, atau ditambahkan,
Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Aku di sini tentu saja Allah meletakkan batu yang terpilih. Ya saudara-saudara, sebuah batu yang mahal. Dan siapa yang percaya, ini yang luar biasa, dia tidak akan dipermalukan. Dipermalukan ini kan banyak banget ya saudara-saudara. Dipermalukan ini bisa membuat saudara dan saya stres, sampai akhirnya saudara dan saya juga tidak bisa melakukan apa-apa saja saudara-saudara. Tetapi kalau kita kembali lagi kepada apa yang kita diskusikan di awal mengenai batu sentuhan dan batu sandungan saudara-saudara. Jangan sampai justru kita tersandung dengan batu sandungan atau terpukul dengan batu sentuhan, karena di dalam ayat ke-8 firman Tuhan mengatakan seperti ini. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Jadi ini satu kunci juga saudara-saudara. Jangan sampai batu sentuhan itu istilahnya menemplak kita, ya. Batu sandungan itu menyandung kita justru karena kita tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan telah disediakan batu sandungan dan batu sentuhan itu saudara-saudara. Tetapi hendaklah saudara dan saya seperti di ayat yang ke-9, karena kamulah bangsa yang terpilih. Sebenarnya kita orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang yang sudah bersama-sama belajar, bersama-sama mengerti kebenaran firman Tuhan. Petrus mengajarkan saudara-saudara kepada mereka yang baru saja percaya saudara-saudara. Dan kita menjadi sama bangsa-bangsa yang telah dipilih, orang-orang yang sudah dipilih. Bahkan bukan cuman bangsa yang terpilih, tetapi dikatakan imamat rajani. Orang-orang yang menjadi saudara-saudara, menjadi punya kedudukan selayaknya raja, karena kita adalah anak-anak raja saudara, bangsa yang kudus. Bagaimana kita bisa menjaga atau bisa memiliki predikat bangsa yang kudus kalau kita tidak kenal juru selamat itu, kita tidak kenal batu penjuru itu saudara-saudara. Kita tidak meninggalkan seluruh kejahatan kita tidak mulai membangun rumah rohani kita saudara-saudara. Ini yang dikatakan saudara-saudara ya. Dan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari batu penjuru, dari Allah yang kita kenal saudara-saudara, yang memanggil kamu keluar dari kegelapan. Kita semua dulunya berada di dalam kegelapan dan sekarang menjadi terang yang ajaib saudara-saudara. Dan ayat 10 ini menjadi sesuatu yang menurut saya bukan saja stopper atau sesuatu yang titik kulminasinya untuk minggu hari ini, karena kita sedang belajar hari ini, tetapi sesuatu yang saya senang untuk mendengarnya, dan saya senang juga untuk membagikan kepada saudara-saudara, karena dikatakan seperti ini. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, saya yang dahulu bukan umat Allah, saudara yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Sekarang saya menjadi umatnya. Sekarang saya menjadi imamat yang rajani. Sekarang saya menjadi umat Allah itu sendiri saudara-saudara. Ya, sekarang beroleh belas kasihan. Sekarang menjadi umatnya. Dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Sesuatu hal yang sangat menyejukkan sekali saudara-saudara. Sesuatu hal yang sangat menyenangkan, memiliki satu kepastian ya. Kalau kita mau lihat tadi berkaca atau belajar dari Raja Ahaz ya saudara-saudara, yang memiliki insecurity, memiliki ketidaknyamanan, ketakutan saudara-saudara. Lalu Allah mengatakan kepada Yesaya, Tuhan mengatakan kepada Yesaya, pergi kepada Ahaz, katakan jangan takut ya, berdiam diri atau tentramlah, percaya saja saudara-saudara. Kita sekarang seperti itu saudara-saudara. Kita sekarang tahu bahwa judulnya tadi batu sentuhan dan batu sandungan. Jangan sampai kita tersandung dengan dua hal ini. Batu sentuhan adalah batu yang memukul. Kenapa kita dipukul saudara-saudara? Karena kita tidak percaya, karena kita tidak percaya dengan firman Tuhan. Batu sandungan adalah sesuatu yang bisa menghalangi kita dan menjatuhkan kita.
Tetapi selayaknya kita harus lebih dekat kepada batu penjuru. Batu yang merupakan awal, cornerstone, yang membuat alignment, saudara-saudara, yang membuat kehidupan kita juga align, sejajar dengan kehendak Tuhan. Saya rasa ini sesuatu hal yang pada hari Minggu ini, pada hari ini saudara-saudara, saudara dan saya diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa ini. Baiklah, kita yang sama-sama sedang membangun rumah rohani kita, saudara-saudara. Karena sementara kita di sini, tentunya kita tidak berada di dalam posisi sedang stay at home atau work at home, tetapi kita juga work at home yang sedang kita bangun sebagai satu rumah rohani yang akan justru memberkati saudara dan saya, dan kita dikatakan tadi bisa juga memberitakan kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Batu penjuru itu akan memberkati kita, saudara-saudara. Dan senang sekali kalau saudara dan saya pada hari ini benar-benar merasakan berkat yang daripada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Berkatilah barang siapa yang mengandalkan Tuhan dan senantiasa bersyukur di dalam pengharapan.